Acara ini dipersembahkan oleh Sepanjang tahun 2025, dinamika pembangunan Jawa Timur bergerak cepat. Mulai dari penguatan tata kelola, peningkatan ekonomi, hingga peningkatan layanan publik yang menyentuh masyarakat. Bagaimana seluruh pembangunan ini dirumuskan? Lalu apa saja yang telah dirasakan oleh masyarakat? Semuanya terangkum untuk melihat perjalanan Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Jawa Timur tahun 2025 adalah salah satu provinsi dengan dinamika pembangunan paling aktif di Indonesia. Dengan populasi lebih dari 42 juta jiwa, wilayah seluas 47.000 km persegi dan letak strategis sebagai penghubung barat timur Nusantara. Setiap keputusan pembangunan memberikan dampak besar. Agar pembangunan tetap berada di jalur yang benar, diperlukan pengawasan, regulasi, dan arah kebijakan yang kuat. Disinilah peran legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur menjadi pilar penting pembangunan. Sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki 3 fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini menjadi dasar bagaimana pembangunan Jatim dikawal sepanjang tahun 2025. Setiap regulasi yang dibahas dan setiap anggaran yang disetujui lahir dari proses panjang penyerapan aspirasi, dialog publik, pembahasan lintas komisi, hingga evaluasi kinerja pemerintah daerah. Benang merah kerja bersama inilah yang memastikan pembangunan di Jawa Timur bukan hanya sebuah program, melainkan perjalanan bersama seluruh elemen masyarakat. Program legislasi daerah atau Prolegda adalah fondasi utama kerja legislasi. Pada tahun 2025, arah Prolegda difokuskan pada penguatan struktur ekonomi daerah, tata ruang, modernisasi layanan publik, penguatan pertanian, pembaruan regulasi investasi, penataan transportasi, serta sinkronasi berbagai aturan dengan kebijakan nasional. Semua regulasi yang diprioritaskan dipilih berdasarkan urgensi pembangunan serta kebutuhan masyarakat di daerah-daerah, dari kawasan industri hingga daerah-daerah terpencil. Di balik setiap regulasi, DPRD memastikan bahwa produk hukum tidak hanya baik di atas kertas, tetapi benar-benar bisa dijalankan. Fungsi pengawasan dilakukan melalui rapat kerja, sidak lapangan, evaluasi laporan realisasi APBD, dan pemantauan proyek strategis tahun 2025 menjadi periode di mana pengawasan legislatif seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan dan kompleksitas tantangan regional. Saya selaku Ketua DPRD Jawa Timur memastikan bahwa arah pembangunan Jawa Timur di tahun 2025 ini tidak melenceng dari RPJMD yang sudah dibahas dan ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini yang paling diutamakan adalah memastikan penanganan kemiskinan, masalah pendidikan, masalah pengangguran yang harus kita cepat untuk mengatasi persoalan ini, karena ini menjadi skala prioritas di dalam RPJMD.
Anggaran daerah menjadi aspek penting lainnya. Pada 2025, APBD Jawa Timur bernilai lebih dari 30 triliun rupiah. Porsi terbesar dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. DPRD mengawal seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran ini, memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena itu, banyak capaian pembangunan Jawa Timur pada tahun 2025 yang berhubungan langsung dengan peran legislasi. Berdasarkan BPS, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,22% year on year pada triwulan 3 2025. Lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Sektor industri pengolahan, perdagangan besar, perikanan, dan pertanian menjadi penggerak pertumbuhan. Stabilitas pertumbuhan ini bukan sekedar keberhasilan pemerintah daerah, melainkan hasil koordinasi erat antara eksekutif dan legislatif dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan kondusif. Pada aspek sosial, Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur pada 2025 meningkat menjadi 76,13, menunjukkan perbaikan kualitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. DPRD turut berperan melalui pengawasan terhadap belanja pendidikan, fasilitas kesehatan, dan layanan publik di berbagai kabupaten kota. Ya, IPM kita di Jawa Timur naik pasca COVID lebih cepat dari yang kita perkirakan. Ini merupakan prestasi yang luar biasa. Kami harus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi atas capaian ini. Dari 3 variabel pengukur IPM atau Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index, itu 3-tiganya meningkat. Pertama, angka harapan hidup juga meningkat, lama sekolah serta rata-rata lama sekolah juga meningkat. Pengeluaran per kapitanya juga meningkat ya, artinya pendapatannya juga meningkat. Apa yang paling berkontribusi? Saya pikir geliat pasca COVID itu ya, yang bersama-sama kemudian membangun semangat baru untuk bangkit baik secara ekonomi maupun sosial. Begitu, dan ini juga ditunjang oleh kemampuan warga Jawa Timur untuk bertahan dalam krisis ya, terutama UMKM-nya, para petaninya, nelayannya. Dan ini memang harus kami ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Di tengah capaian tersebut, DPRD juga menghadapi tantangan besar, kesenjangan wilayah, peningkatan kebutuhan infrastruktur dasar, percepatan digitalisasi, perubahan iklim yang berdampak pada pertanian, dan tuntutan masyarakat terhadap transparansi pembangunan. Tantangan-tantangan ini menjadi dasar penyusunan regulasi baru sekaligus revisi beberapa aturan yang sudah tidak relevan. Dengan segala dinamika tersebut, peran DPRD bukan hanya sebagai pembuat aturan, tetapi sebagai penjaga arah perjalanan Jawa Timur. Keberhasilan pembangunan tahun 2025 menjadi refleksi dari pengawalan legislatif yang konsisten, dialog yang terbuka, dan kesadaran bahwa pembangunan hanya bisa berjalan ketika seluruh pihak bekerja sama. Tahun 2025 adalah salah satu tonggak penting yang menunjukkan bahwa Jawa Timur sedang bergerak menuju wilayah berdaya saing tinggi. Dan perjalanan ini masih terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator paling terlihat dari kualitas pembangunan. Pada segmen sebelumnya, kita melihat bagaimana DPRD Jawa Timur mengawal pembangunan melalui legislasi,
anggaran, dan pengawasan. Semua fondasi kerja itu menjadi dasar bagi sektor pertama yang menunjukkan hasil paling cepat, yaitu ekonomi. Tahun 2025 menjadi tahun yang penting karena Jawa Timur kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu motor ekonomi terbesar di Indonesia. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada triwulan 3 tahun 2025, perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,22% secara tahunan. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding rata-rata nasional dan menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi yang tetap tangguh menghadapi ketidakpastian global. Kenaikan ini tidak terjadi begitu saja. Pertumbuhan ekonomi 2025 merupakan hasil dari rangkaian kebijakan, regulasi, dan pengawasan yang telah dijalankan sejak awal tahun oleh pemerintah daerah dan dikawal ketat oleh DPRD. Sektor industri pengolahan menjadi kontributor terbesar bagi produk domestik regional bruto Jawa Timur. Kawasan industri di Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan terus berkembang dengan peningkatan produksi manufaktur, logam dasar, kimia, dan makanan minuman. Kondisi ini tidak lepas dari kebijakan daerah yang mempermudah perizinan, memberikan kepastian regulasi, serta penataan ruang yang didorong melalui pembahasan prolegda. DPRD berperan memastikan bahwa regulasi ini tidak memberatkan industri, namun tetap menjamin keselamatan, standar lingkungan, dan manfaat bagi masyarakat. Selain industri besar, kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran juga menjadi penopang ekonomi yang signifikan. Aktivitas logistik di Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal Teluk Lamong menunjukkan peningkatan arus barang. Tahun 2025 menjadi periode di mana arus ekspor non-migas Jawa Timur menunjukkan tren positif, dipengaruhi oleh stabilitas harga komoditas dan daya saing produk manufaktur. Kebijakan daerah terkait infrastruktur logistik dan ketentuan usaha turut dikawal legislatif agar perdagangan antar wilayah tetap lancar. Tidak hanya sektor industri dan perdagangan, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan juga memberikan kontribusi besar khususnya di wilayah Tapal Kuda, Matraman, dan Madura. Jawa Timur tetap menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Produksi beras, jagung, dan hortikultura pada tahun 2025 relatif stabil meski menghadapi tantangan cuaca ekstrim. Peran DPRD dalam mendorong alokasi anggaran untuk irigasi, subsidi benih, dan penguatan kelompok tani membuat sektor pertanian tetap kokoh menghadapi ketidakpastian iklim. Di sisi lain, sektor UMKM tumbuh sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Pemerintah provinsi bersama DPRD mendorong program pelatihan digitalisasi usaha, perluasan akses pembiayaan, dan pembukaan pasar baru. Banyak UMKM yang mulai mengadopsi teknologi penjualan digital, memperluas pasar mereka hingga keluar provinsi, bahkan ekspor. Peran regulasi yang mempermudah akses sertifikasi halal, perizinan PIRT, dan pendampingan usaha kecil menjadi faktor kunci keberhasilan ini. Salah satu titik penting dalam pembangunan ekonomi adalah penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang positif berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Banyak perusahaan yang meningkatkan kapasitas produksi sehingga membuka rekrutmen baru. Legislasi mengenai ketenaga kerjaan, perlindungan pekerja, dan fasilitas pelatihan kerja menjadi peran DPRD untuk memastikan tenaga kerja lokal dapat bersaing dan memiliki kualitas yang sesuai kebutuhan industri. Namun, ekonomi bukan hanya soal angka pertumbuhan. Kualitas pertumbuhan itulah yang diuji di lapangan. Pertumbuhan ekonomi harus mampu meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan usaha, dan memperkuat ketahanan rumah tangga. Karena itu, DPRD mengawal anggaran untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi rakyat, bantuan modal usaha, serta pemberdayaan perempuan berjalan efektif. Dampak ini secara perlahan mulai terlihat pada peningkatan IPM dan penurunan kesenjangan antar wilayah.
Mungkin pertama, seperti yang kita ketahui, Jawa Timur itu juga termasuk salah satu lumbung pangan, Mbak. Jadi sektor pertanian kita di Jawa Timur, Masya Allah, terutama kayak semacam di Kabupaten Tuban, di dapil saya, Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, itu juga potensinya untuk mendukung ketahanan pangan itu juga Masya Allah. Selain di sektor pertanian, kita juga mungkin mengetahui bagaimana teman-teman UMKM itu pendorong atau dukungan di sektor perdagangan. Kita lihat bukan cuma makan minum, sekarang ada sektor fashion, di Keria, itu juga menjadi pertumbuhan atau embrio-embrio baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur itu sendiri. Jadi pemerintah provinsi sendiri melalui beberapa dinas terkait, salah satunya dari Koperasi dan UMKM, itu juga sudah sangat masif sekali melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap usaha kecil menengah serta koperasi. Kita juga punya Perda nomor 1 tahun 2024 kalau saya tidak salah terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang ada di Provinsi Jawa Timur, itu menjadi satu landasan hukum bagi teman-teman OPD sendiri untuk selalu dan senantiasa melakukan pemberdayaan, baik itu fasilitasi, baik itu sosialisasi, baik itu workshop dan kawan-kawan dan sebagainya. Tidak berhenti di situ, penguatan tentang legalitas usaha juga dimasifkan. Bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk mengakses pasar lebih luas. Mungkin pemanfaatan digitalisasi, marketplace itu juga kita masifkan karena kalau kita lihat marketplace ini atau digital ini itu kan mengefisiensikan proses juga, Mbak. Juga bisa membuka akses pasar lebih luas. Jadi contoh seperti di Tuban, tapi yang bisa mengakses produknya di luar Tuban, baik itu juga di luar Jawa maupun mungkin di internasional. Nah, yang kita lakukan, yang kita mendukung pertama pasti penganggaran berupa penganggaran itu kita pastikan untuk pos-posnya memang dimasukkan untuk mendukung Go Digital itu. Selain memang ada pemberdayaan berupa pelatihan dan sosialisasi. Bertumbuh. Kenapa saya bilang bertumbuh? Karena beberapa pemberdayaan dilakukan, contoh workshop terkait bagaimana pemasaran, teman-teman UMKM dilatih untuk bagaimana memfoto produknya secara mungkin lebih baik, terus bagaimana juga teman-teman diberikan ruang untuk bisa mengakses e-commerce. Kita juga ada beberapa web, itu kan juga salah satu hal yang baik, sekaligus juga dikuatkan legalitas usahanya, Mbak. Jadi contoh ya Mbak, kalau di sektor makanan minuman, bagaimana pemerintah provinsi juga mendukung sertifikasi halal, itu kan juga salah satu bentuk penguatan bagi produknya. Terus kita juga ada fasilitasi haki merek, bagaimana memastikan biar tidak ada plagiat-plagiat yang terjadi ketika memang teman-teman UMKM ini sudah lebih kuat muatan, Mbak. Capaian ekonomi tidak akan berarti apa-apa bila tidak berdampak langsung pada kehidupan warga. Ekonomi hanyalah salah satu bagian dari pembangunan yang lebih besar. Untuk memastikan bahwa pertumbuhan benar-benar menyentuh masyarakat, kita perlu melihat indikator yang lain. Kualitas pendidikan, kesehatan,
pemenuhan layanan dasar, hingga kesejahteraan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak akan bermakna bila tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setelah melihat bagaimana ekonomi Jawa Timur tumbuh di tahun 2025, kini kita bergerak ke pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah pertumbuhan itu benar-benar sampai ke masyarakat? Apakah warga merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Disinilah sektor kesejahteraan rakyat menjadi sangat penting. Sektor yang menghubungkan kekuatan ekonomi dengan kualitas hidup warga. Tahun 2025 merupakan periode penting bagi pembangunan manusia Jawa Timur. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur mencapai 76,13, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini tidak hanya menunjukkan peningkatan pendapatan dan pendidikan, tetapi juga perbaikan pada harapan hidup dan kesehatan. Peningkatan IPM ini merupakan salah satu bukti bahwa upaya pembangunan tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat. Namun peningkatan IPM ini tidak terjadi secara otomatis. Ada rangkaian kebijakan, program, dan intervensi pemerintahan yang dikawal oleh legislatif untuk memastikan layanan dasar benar-benar menjangkau seluruh masyarakat. Dalam pengawasan anggaran, DPRD memastikan bahwa belanja pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang mengambil porsi besar dari APBD berjalan tepat sasaran. Proses panjang mulai dari penyusunan anggaran, pembahasan prioritas, hingga evaluasi realisasi anggaran dilakukan dengan melibatkan berbagai komisi di DPRD, khususnya Komisi E yang menangani kesejahteraan rakyat. Memang karena dananya sekarang sedikit ya, banyak pemotongan dan sebagainya. Dengan keterbatasan dana yang ada ini, kami harus memastikan itu digunakan untuk memenuhi SPM dulu. Ya, BUPP kami yang menjadi sandingan bagi BOS itu harus dimanfaatkan dengan lebih jelas lagi oleh sekolah. Proses PSM, peran serta masyarakat, juga harus diregulasi dengan lebih tegas lagi. Ini pergubnya belum selesai karena kami juga ingin ikut serta membahas, karena ini cukup sensitif ya, menyangkut apakah memang masyarakat itu cukup memiliki kesiapan untuk diikutkan atau diajak berperan dalam mengembangkan pendidikan. Yang dalam berbagai kategori malah sering dianggap atau digeser ke terma pungutan ya. Padahal ini lebih kepada peran serta masyarakat dan hanya untuk yang mampu tentu saja. Makanya yang ada di DTSN Desil 1-2 nanti pasti free, tidak boleh lagi diajak untuk berperan serta, malah harus dibantu begitu. Nah, karenanya yang sedikit ini kita harus awasi, kita harus kontrol. Kami akan rajin turun kalau di pendidikan ke setiap cabang dinas pendidikan, berkoordinasi tidak hanya dengan cabang dinas dan para kepala sekolah, tapi juga bertemu dengan komite sekolah dan serap langsung aspirasi dari masyarakat. Demikian juga untuk kesehatan dan yang lain-lain. Di sektor pendidikan, tahun 2025 ditandai dengan perluasan akses pendidikan di berbagai kabupaten kota. Program bantuan biaya pendidikan, peningkatan kualitas sekolah negeri dan swasta, serta penguatan kurikulum digital terus berjalan. Banyak sekolah di daerah pinggiran mendapatkan bantuan sarana belajar, mulai dari rehabilitasi ruang kelas hingga pengadaan fasilitas teknologi informasi. Program beasiswa untuk siswa berprestasi dan dari keluarga kurang mampu menjadi salah satu instrumen penting yang terus dikawal legislatif melalui alokasi anggaran yang memadai. Di sektor kesehatan,
tantangan terbesar tahun 2025 adalah pemerataan layanan. Fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan posyandu diperkuat untuk melayani daerah-daerah yang jauh dari kota besar. Pemerintah provinsi bersama DPRD mengalokasikan anggaran untuk menambah alat kesehatan, meningkatkan fasilitas rawat inap, serta memperbaiki layanan gawat darurat. Program Jaminan Kesehatan Nasional menjadi salah satu prioritas yang diawasi secara ketat untuk memastikan masyarakat kurang mampu tetap memperoleh layanan kesehatan. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kami melakukan kunjungan kerja ke posyandu di sekitar dapil saya maupun dapil saya itu, saya pengen ada 25 peningkatan atau kemampuan kader posyandu ditingkatkan ya. Karena dari 25 itu kalau masing-masing daerah itu, masing-masing desa contohnya, punya 10 sampai 20 itu kayaknya bisalah ditingkatkan. Mulai dari bayi sampai ke lansia, karena kita punya posyandu ILP kan, posyandu layanan primer yang dari bayi sampai lansia. Sehingga 25 kemampuan dasar itu kalau tidak diperbaiki terus, diupdate terus per periode, maka akan kalah dengan kejadian yang ada. Contoh aja gini, kalau untuk posyandu yang stunting itu, yang urusan ke bayi, itu akan dihitung mulai dari kandungan sampai umur 23 bulan. Itu kalau salah ngukur sudah dianggap stunting. Contohnya ukur kepala. Lingkar kepala itu kalau tidak tepat sudah kurang dari batas kewajaran yang diharapkan dari anak-anak. Itu kalau tidak diikuti dengan itu, maka dianggap stunting. Itu satu. Terus kedua, ngukur timbangan. Ngukur timbangan itu anak-anak kalau memang tidak bisa sesuai di SOP-nya distandarkan, maka bisa keliru menghitung tinggi dan berat badan anak. Makanya kemampuan itu harus diupdate terus. Nah, beberapa waktu lalu juga saya melihat satu desa di wilayah Mataraman itu dalam waktu satu tahun itu kurang lebih sampai 50 kelahiran anak. Nah, 50 kelahiran anak itu sudah bisa dipantau kapan bulan yang berpotensi tinggi dalam kelahiran. Contohnya kalau pernikahannya di bulan besar atau Idul Adha, nanti kelahiran terbesarnya juga di Idul Adha itu. Nah, dari 50 sampai 60 kelahiran itu rata-rata 5 sampai 6 itu mengalami stunting. Nah, maka dari itu kita mencoba bagaimana peran puskesmas nantinya itu dengan kader-kader posyandu itu selalu sinergi, memberikan pengetahuan, memberikan kemampuan untuk ibu-ibu yang terutama menjelang kelahiran dan memiliki anak yang balita, bayi di bawah 3 tahun. Tahun 2025 juga menjadi tahun penting untuk perlindungan sosial. Program bantuan bagi keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya diperkuat melalui percepatan pendataan dan distribusi bantuan yang lebih merata. Pengawasan terhadap ketepatan sasaran bantuan menjadi perhatian legislatif untuk mencegah bantuan tidak tepat distribusi. Di banyak daerah, kolaborasi antara pemerintah dan DPRD mendorong sinkronisasi data penerima bantuan sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Pemberdayaan perempuan dan anak menjadi aspek lain yang penting dalam sektor kesejahteraan rakyat. Program peningkatan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan, akses modal, serta pendampingan usaha kecil semakin diperluas. Sementara itu, layanan konsultasi kekerasan terhadap perempuan dan anak diperkuat, baik dari sisi fasilitas maupun tenaga pendamping. DPRD terus mendorong regulasi yang memperkuat perlindungan kelompok rentan dan memastikan setiap kabupaten kota memiliki layanan yang memadai. Tidak hanya itu, sektor pemuda juga mendapatkan perhatian besar. Fakultas Vokasi, Balai Latihan Kerja, serta Pusat Kreatif Anak Muda diperkuat sebagai wadah peningkatan keterampilan. Pemerintah provinsi memberikan dukungan pada komunitas kreatif, teknologi, dan wirausaha muda yang tumbuh cepat di berbagai kota seperti Surabaya, Malang, dan Jember. Hal ini tentu dikawal melalui regulasi dan kebijakan legislatif agar fasilitas dan anggaran tetap terarah.
Namun, di tengah berbagai capaian, tantangan kesejahteraan rakyat masih besar. Kesenjangan antar wilayah perkotaan dan perdesaan masih terjadi, terutama dalam akses kesehatan dan pendidikan. Ada daerah yang masih membutuhkan tenaga medis tambahan. Ada pula sekolah-sekolah di pedalaman yang membutuhkan perbaikan infrastruktur. DPRD dan pemerintah daerah terus berupaya menutup kesenjangan ini melalui program-program prioritas dan pemetaan kebutuhan berbasis data. Selain itu, dinamika pertumbuhan penduduk juga menuntut pemerintah untuk memperluas layanan dasar, penambahan ruang rawat rumah sakit, peningkatan fasilitas puskesmas, penguatan gizi anak, dan upaya penurunan angka stunting menjadi fokus serius di tahun 2025. Pengawasan legislatif memastikan bahwa program-program ini tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi benar-benar berjalan di lapangan. Pada akhirnya, semua capaian kesejahteraan rakyat pada tahun 2025 adalah hasil dari satu benang merah yang sama. Kerja bersama masyarakat, pemerintah, dan DPRD. Pertumbuhan ekonomi telah memberi ruang fiskal dan pengawasan legislatif memastikan ruang itu dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan bukan hanya tentang angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang kualitas hidup yang meningkat. Namun kualitas hidup ini tidak dapat berdiri sendiri. Untuk bisa berjalan, ia membutuhkan dukungan infrastruktur yang kuat, akses jalan, air bersih, jaringan transportasi, dan fasilitas publik yang memadai. Kesejahteraan rakyat tidak akan berjalan tanpa fondasi fisik yang kuat. Infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan, penghubung yang memastikan sektor ekonomi dapat bergerak, layanan publik dapat menjangkau seluruh wilayah, dan kualitas hidup masyarakat dapat terus meningkat. Setelah kita melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat terjadi sepanjang tahun 2025, kini kita masuk pada salah satu pilar pembangunan terbesar, pembangunan infrastruktur Jawa Timur. Tahun 2025 menjadi fase percepatan pembangunan fisik di berbagai sektor, mulai dari jalan provinsi, irigasi, air bersih, transportasi, hingga pembangunan kawasan strategis. Semua berjalan serentak. Dan seperti yang kita lihat pada segmen sebelumnya, setiap upaya pembangunan selalu dikawal dari hulu hingga hilir oleh DPRD Jawa Timur. Infrastruktur bukan hanya proyek fisik, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Jadi kalau kita lihat kondisi geografis Jawa Timur, mulai dari ujung ke ujung ya, mulai dari Banyuwangi sampai Ngawi, Pacitan, ini kan beragam. Ada yang dataran rendah, dataran pegunungan, kemudian ada kepulauan, dan ada beberapa hal yang akhirnya membedakan satu sama lain. Tentunya adalah tantangan, karena setiap wilayah dengan kontur geografis yang berbeda-beda tentunya ada pembiayaan yang berbeda-beda. Ada baik pembangunan maupun perawatannya. Jadi tantangan utama adalah memastikan setiap perencanaan yang dibikin oleh mitra kami di masing-masing OBD dengan kontur wilayah atau geografis yang berbeda-beda ini harus tepat. Berikutnya adalah kemampuan fiskal.
bahwa kemampuan fiskal seperti yang kita ketahui bersama, khususnya di tahun 2026, selain ada efisiensi, ada pengurangan transfer keuangan ke daerah, ini juga menjadi tantangan kita bahwa kemampuan fiskal yang menurun di tahun 2026, ada potensi beberapa pembangunan infrastruktur ini belum optimal. Padahal ketika kita bicara pembangunan infrastruktur harus ada keberlanjutan, sustainable-nya harus ada. Kemudian tantangan lain selain kemampuan fiskal, kondisi geografis, perencanaan yang baik, juga bagaimana memastikan seluruh pembangunan infrastruktur ini memiliki outcome yang optimal. Artinya dengan penganggaran yang tidak terlalu maksimal dibandingkan tahun 2026, apapun yang menjadi program infrastruktur oleh OPD mitra kami, harapannya dan sebuah keharusan memiliki outcome seluas-luasnya buat masyarakat yang ada di Jawa Timur. Di sektor transportasi darat, Jawa Timur mempercepat perbaikan dan pembangunan jalan provinsi di berbagai wilayah. Ruas-ruas strategis seperti di wilayah selatan, Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, Tulungagung, serta jaringan utara, Lamongan, Tuban terus diperkuat. Pembangunan dan pelebaran jalan ini tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga memperlancar distribusi hasil pertanian, perikanan, dan industri. Bagi petani dan pelaku UMKM, jalan yang baik berarti biaya logistik lebih rendah dan akses pasar yang lebih cepat. DPRD mengawal proses penganggaran, memastikan proyek berjalan tepat waktu, serta memonitor kualitas pengerjaan di lapangan. Selain jalan raya, revitalisasi jembatan dan penguatan struktur pembangunan penyeberangan dilakukan secara bertahap. Di beberapa titik, jembatan tua diganti dengan struktur baru yang lebih kuat dan lebih aman. Pengawasan legislatif penting untuk memastikan bahwa pembangunan ini memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan hambatan bagi aktivitas masyarakat selama proses pengerjaan. Sektor air bersih dan sanitasi juga menempati fokus penting di tahun 2025. Pemerataan layanan air bersih menjadi tantangan besar, terutama untuk wilayah pedesaan dan daerah yang rawan kekeringan. Pemerintah provinsi bersama DPRD mengarahkan anggaran untuk pembangunan jaringan pipa air bersih, sumur bor dalam, serta instalasi pengolahan air sederhana. Proyek-proyek ini sangat penting bagi kesehatan masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas hidup, terutama dalam menekan angka penyakit berbasis lingkungan. Tentunya kita mendorong adanya perangkaan regulasi yang kuat. Kita ketahui bersama, kita memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya air yang ada di Indonesia. Kita juga punya Pergub Nomor 1 Tahun 2024 terkait dengan sumber daya air. Di situ di dalamnya ada regulasinya, ada pihak-pihak siapa yang kemudian dilibatkan, kemudian ada strategi atau upaya untuk sumber daya air ini sampai 20 tahun ke depan, kemudian ada aspek peran masyarakat dan seterusnya. Kita memastikan bahwa Pergub ini harus berjalan dengan maksimal sesuai fungsi kami di pengawasan, dan kita komunikasikan dan terus ingatkan kepada mitra kerja kita, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan PU Sumber Daya Air. Di sektor irigasi, pembangunan dan rehabilitasi saluran air menjadi kunci bagi ketahanan pangan. Banyak jaringan irigasi yang telah berusia puluhan tahun diperbaiki untuk mendukung produksi padi, jagung, dan hortikultura. Peran Komisi D DPRD terlihat dari pengawalan mulai dari perencanaan teknis, peninjauan lokasi, hingga pengecekan realisasi anggaran. Infrastruktur irigasi ini
menjadi penghubung langsung antara pembangunan fisik dan keberhasilan sektor pertanian yang kita bahas pada segmen ekonomi. Irigasi korelasinya memang di antara goalnya ketahanan pangan. Bicara ketahanan pangan, ini bagian dari program Pak Presiden Prabowo. Sekali lagi kami menjalankan fungsi kami ya Mbak, mulai dari pembuatan perda, penganggaran maupun pengawasan. Kami berusaha masif berkolaborasi dan bersinergi dengan PUSDA untuk memastikan setiap keputusan titik DI irigasi provinsi ini yang akan dibangun itu betul-betul memberikan outcome yang maksimal. Di antaranya memang usulan titik pembangunan irigasi tentunya bisa berasal dari reses. Bisa berasal dari usulan pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, ataupun kota. Kita pahami bersama ruang irigasi provinsi itu ada di 1.000 sampai 3.000 hektar. Tapi tidak menutup kemungkinan kita pun bisa support ruang 1 sampai 1.000 hektar yang sebenarnya adalah ranahnya kabupaten kota dengan cara ada permohonan dari pemerintah desa minimal kepada pemerintah provinsi gitu kan untuk usulan pembangunan perbaikan terkait dengan irigasi. Nah, sekali lagi goalnya adalah seluruh titik yang dibangun dengan anggaran APBD wajib memberikan hasil yang optimal. Jangan sampai sekedar dibangun kemudian outcome-nya sedikit. Maka selektivitas mitra kami dalam menentukan program maupun titik pelaksanaan kegiatan harus betul-betul optimal. Harus ada kajiannya dulu, mengukur skala prioritas, baru kita nanti putuskan. Oh ya, titik ini memang harus dioptimalkan, titik ini harus diprioritaskan karena impact elektoralnya untuk para petani, untuk ketahanan pangan, untuk ekonomi yang ada di desa, kelurahan atau di lingkungan tersebut betul-betul optimal. Tidak hanya infrastruktur dasar, tahun 2025 juga menjadi periode percepatan pembangunan kawasan penunjang industri dan logistik. Pembangunan jalur akses menuju kawasan ekonomi khusus, pergudangan modern, dan sentra logistik terus diperketat. Ketersediaan jalan akses dan jaringan pendukung sangat penting untuk menjaga daya saing Jawa Timur sebagai pintu perdagangan Indonesia bagian timur. DPRD memastikan pembangunan kawasan ini tidak berjalan tanpa memperhatikan tata ruang, lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem sekitar. Pembangunan infrastruktur pedesaan juga terus berlanjut. Banyak desa mendapatkan dukungan untuk membangun fasilitas publik seperti balai desa, taman desa, pasar rakyat kecil, dan sarana olahraga. Infrastruktur kecil seperti ini sangat penting untuk kehidupan sosial. Masyarakat meningkatkan interaksi sosial dan memperkuat kohesi masyarakat desa. Dalam banyak kesempatan reses, aspirasi masyarakat tentang kebutuhan pembangunan desa disampaikan langsung kepada DPRD dan aspirasi itu menjadi bagian dasar penyusunan program prioritas. Di sektor pendidikan dan kesehatan, infrastruktur juga diperkuat. Pembangunan ruang kelas baru, laboratorium sekolah, serta peningkatan fasilitas rumah sakit dan puskesmas berjalan paralel. Dengan program kesejahteraan masyarakat, banyak fasilitas kesehatan diperbaiki untuk mendukung layanan rawat inap, ruang persalinan, dan ruang gawat darurat. Semua ini adalah bagian dari upaya memastikan bahwa peningkatan IPM yang kita lihat pada segmen sebelumnya berjalan seiring dengan ketersediaan sarana yang memadai. Tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah luasnya wilayah Jawa Timur dan perbedaan kondisi geografis antar daerah. Ada wilayah dengan dataran rendah yang membutuhkan peningkatan drainase untuk mengurangi banjir, dan ada wilayah pegunungan yang membutuhkan akses jalan yang lebih aman.
DPRD berperan dalam memetakan kebutuhan berdasarkan data, mengawal prioritas, dan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi merata hingga pelosok desa. Selain tantangan teknis, pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Analisis dampak lingkungan, penataan ruang, dan pengawasan kualitas pembangunan menjadi bagian penting dalam setiap proyek. Tahun 2025 menunjukkan peningkatan kesadaran pemerintah dan legislatif untuk mengusung pembangunan berkelanjutan, termasuk penggunaan material ramah lingkungan dan pengelolaan limbah konstruksi. Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur tahun 2025 menunjukkan bahwa Jawa Timur sedang bergerak menuju wilayah yang lebih terhubung, lebih efisien, dan lebih nyaman untuk ditinggali. Infrastruktur tidak hanya mendukung sektor ekonomi dan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat struktur sosial masyarakat. Semua ini terjadi dalam satu benang merah. Kerja bersama antara pemerintah, DPRD, pelaku pembangunan, dan masyarakat. Pembangunan bukan hanya deretan angka, bukan sekedar grafik pertumbuhan, dan bukan hanya daftar proyek yang selesai dikerjakan. Pembangunan menemukan maknanya ketika masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Setelah melihat bagaimana legislatif mengawal regulasi dan anggaran, bagaimana ekonomi tumbuh stabil, bagaimana kesejahteraan rakyat meningkat, dan bagaimana infrastruktur diperkuat di berbagai wilayah. Tahun 2025 menjadi salah satu tahun penting bagi Jawa Timur. Banyak capaian yang terukur, namun yang lebih penting adalah bagaimana capaian itu mengalir hingga ke desa-desa, ke pasar-pasar, ke puskesmas, ke sekolah, hingga ke rumah-rumah warga. Pembangunan adalah perjalanan bersama, dan dalam perjalanan itu, masyarakat menjadi saksi sekaligus penerima manfaat. Setiap langkah pembangunan selalu berujung pada satu pertanyaan sederhana. Apakah hidup warga menjadi lebih baik? Di kota besar seperti Surabaya, pertumbuhan ekonomi memberikan banyak peluang. Pusat-pusat perdagangan lebih hidup, kawasan industri bergerak lebih cepat, dan ruang-ruang kreatif anak muda semakin berkembang. Para pekerja merasakan jumlah lapangan kerja yang bertambah ketika industri memperluas kapasitas. Masyarakat merasakan akses kesehatan yang lebih cepat dengan peningkatan fasilitas publik yang telah dibangun. Bagi banyak keluarga, kualitas hidup meningkat seiring akses pendidikan yang semakin merata. Namun pembangunan tidak hanya terjadi di kota besar. Di desa-desa, pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi menjadi perubahan besar. Banyak petani yang kini dapat membawa hasil taninya ke pasar lebih cepat karena akses jalan yang lebih baik. Jaringan irigasi yang diperbaiki membuat tanaman lebih terjaga meski menghadapi cuaca ekstrim. Sementara itu, keluarga-keluarga di daerah rawan kekeringan mulai mendapatkan akses air bersih dari sumur bor atau jaringan pipa yang dibangun pada 2025. Semua ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak berhenti di pusat tetapi bergerak ke seluruh penjuru provinsi. Di pasar-pasar rakyat, para pedagang kecil merasakan
Jawa Timur saat ini untuk UMKM bisa dibilang cukup relatif sangat membantu karena pemerintah itu juga melakukan pendampingan bagi UMKM kecil seperti kita, melakukan pelatihan, bahkan di pelatihan itu alhamdulillahnya kita juga ketemu dengan relasi-relasi UMKM yang lain, bisa saling kenal produk satu sama lain. Dalam hal ini sebagai pelaku UMKM pribadi, saya di bidang food and beverage mengalami progres yang sangat signifikan, mulai dari peran pemerintah untuk mempermudah pelaku UMKM mulai dari proses perizinan, kemudian sosialisasi, sampai juga jika ada kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, begitu. Kebetulan jalan mau menuju ke rumah saya, alhamdulillah memang barusan kemarin tahun 2025 itu sudah dicor. Tapi di kampung kami memang semuanya belum terpenuhi. Cuma alhamdulillah jalan raya akses mau ke rumah kami dari Murno, Kauman sampai Kadungrejo kebetulan sudah ada. Cuma belum sepenuhnya terrealisasi. Ya kalau banjir sekarang cepat surutnya, Mbak. Kalau cepat banjir. Jalannya sih kalau ke Surabaya Barat tuh sudah lebar kan, jadi gitu. Jadi enak gitu. Atas bawah ya dulu ya. Sama sekarang sudah di paving, jadi untuk banjir sudah enggak. Terus untuk menuju ke jalan raya itu sudah agak lebar. Sekarang kan sudah diperlebar juga untuk arah ke jalan rayanya itu. Kalau untuk layanan kesehatan di Jawa Timur sendiri gimana? Untuk layanan ya alhamdulillah selama saya berobat, untuk suami saya itu ya alhamdulillah lancar ya. Maksudnya nggak dipersulit juga untuk pelayanan meskipun kita pakai BPJS gitu. Vox Pop yang kita rekam di berbagai daerah menunjukkan gambaran yang sama. Masyarakat merasakan bahwa Jawa Timur bergerak ke arah yang lebih baik. Tentu tidak semua persoalan selesai. Tantangan masih ada. Kesenjangan wilayah membutuhkan penguatan infrastruktur, dinamika ekonomi global, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun sebagian besar warga melihat ada perubahan positif yang dirasakan langsung dalam kehidupan mereka. Harapan masyarakat ini menjadi energi penting untuk melanjutkan pembangunan. Masyarakat ingin pembangunan yang adil, merata, dan berkesinambungan. Mereka menginginkan pelayanan publik yang lebih humanis, akses yang lebih mudah, dan kesempatan kerja yang lebih luas. Mereka juga berharap pembangunan tidak merusak lingkungan, tetapi justru memperbaiki kualitas hidup jangka panjang. Suara-suara ini menjadi masukan bagi wakil rakyat untuk merumuskan kebijakan ke depan. DPRD Jawa Timur sebagai wakil rakyat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan. Mereka menyadari bahwa perjalanan pembangunan belum selesai. Capaian-capaian 2025 merupakan fondasi untuk lompatan yang lebih besar dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD, dengan partisipasi masyarakat dan dengan arah kebijakan yang fokus pada kebutuhan rakyat. Jawa Timur memiliki peluang besar untuk melesat lebih cepat. Pembangunan bukan hanya tentang proyek yang rampung, tetapi tentang kehidupan yang berubah, tentang jalan yang menghubungkan desa, tentang fasilitas kesehatan yang menyelamatkan nyawa, tentang pendidikan yang membuka masa depan anak-anak, tentang pasar yang menggerakkan ekonomi rakyat, dan tentang suara-suara masyarakat yang menjadi kompas pembangunan. Inilah Jawa Timur tahun 2025, provinsi yang terus bergerak, terus tumbuh, dan terus memperbaiki diri. Provinsi yang menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya harus cepat, tetapi juga harus adil. Dan dengan kerja bersama antara pemerintah, legislatif, pelaku usaha, dan masyarakat, Jawa Timur semakin melesat menuju masa depan yang lebih kuat,
lebih sejahtera, dan lebih berdaya saing. Rangkaian kinerja ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya deret angka dan laporan kerja, namun juga sebuah proses panjang yang menuntut kolaborasi dan juga keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Tantangan masih ada, namun DPRD Provinsi Jawa Timur tetap optimis untuk terus mensejahterakan masyarakat seluruh Jawa Timur. Acara ini dipersembahkan oleh